Nah, teman-teman semua ini gedungnya udah jadi. Ini amanah wakafnya teman-teman ya. Kemarin Ustadz Fatih nitip 2 kilo semen, batu bata gitu ya. Nah, sekarang udah jadi begini nih wakafnya. Ini kamar-kamar. Ini kamar dan ruang belajar. Dan ini semua dari wakaf. Di wakaf jamaah. Ustadz Fatih nitip ya di. Alhamdulillah, Masya Allah, mobil banyak banget. Ya Allah, ya Allah. Wih, Masya Allah, bagus banget nih. Masya Allah, kualitas banget, mulus kayak baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya lagi dengar cerita ada jual mobil second berkualitas, kilometernya masih pada muda-muda, barangnya mulus-mulus, dan Masya Allah sistem pembeliannya juga syar'i. Nah, saya jadi penasaran, namanya Salmi Mobilindo. Nah, ini dia. Jadi saya sini berhenti, saya penasaran. Nah, sekarang saya mau ngajak sahabat semuanya, pingin tahu seperti apa sih, gimana sih bisnis jual mobil second? Kan sekarang mobil baru murah-murah. Mobil baru murah-murah, mobil baru itu lebih keren-keren. Tapi Masya Allah sehari itu bisa jualan 50 mobil. Sehari 50, itu mah jualan kacang kali ya. Masya Allah ya. Coba kita temuin dulu, namanya Bang Nuh. Nah, nama Nabi nih ya. Bismillah, Nabi Nuh. Jadi mengingatkan beliau. Nuh, lihat. Mobil baru ini mah. Lihat. Lihat. Mulus-mulus banget. Ya, namanya Salmi Mobilindo. Jadi kita ketemu dulu dengan ownernya ya, sebentar ya. Kita panggil dulu. Bang, Assalamualaikum. Ya Allah, punten udah main masuk-masuk aja, Bang. Masya Allah. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ini teman-teman semuanya, Bang Nuh ya, yang punya Salmi Berkah Mobilindo. Masya Allah. Bang, ini tadi dari depan aja udah ngeliat pada kinclong kena matahari nih. Lagi banyak yang ngobrol-ngobrol di luar sana. Katanya mobilnya kilometernya muda, mobilnya pada kinclong, keren-keren gitu. Ini pada mau nanya nih teman-teman di Cinta Quran TV. Siapa tahu mau pada borong di sini ya. Alhamdulillah. Siap, Ustaz. Masya Allah. Ini Bang banyak banget. Ini memang belum semua keluar kali. Ini mobil stok Ustaz. Kalau yang sudah laku, rata-rata kita Keluar. taruh di gudang. Oh, ada lagi. Ada lagi tempat. Ada Juga lagi. nyimpen. Masya Allah. Sampai dengan waktunya untuk diambil oleh konsumen. Kalau orang, ini kan Cinta Quran TV seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Nah, kalau dari luar negeri nanti bisa beli sini? Atau luar kota, maaf, luar kalau kota. luar kota alhamdulillah bisa. Karena kita juga ada towing yang bisa kirim ke sana. Oh, ada towing juga? Ada ekspedisi juga lewat kapal. Misalnya teman-teman yang di Kalimantan ya, yang ada di Sulawesi gitu ya. Insya Allah. Ini emang Mbak milihnya gimana? Pas belinya Abang tuh berkualitasnya luar biasa, pada mulus-mulus banget. Jadi ada tim sendiri Ustadz yang benar-benar melihat mobil supaya keadaan mobil itu perfect. Artinya gini, mobil bekas seperti baru. Nah itu. Kenapa seperti itu Ustadz? Ada tim khusus body repair. Ada tim khusus mesin. Masya Allah. Jadi dilihat detail-detailnya walaupun mobil second. Ya Rob, jadi mobil second rasa baru. Daripada mobil baru, rasa second. Aduh, Insya Allah. Nah, ini Bang nih, ini mobil yang saya kejar nih, teman-teman nih. Insya Allah. Ini tahun berapa, Bang? Ini Mini Cooper GCW tahun 2012, Ustaz. Mini Cooper. Jadi di Indonesia, insya Allah hanya berapa biji aja. Ini. Ya. Dan salah satunya yang jenis ini JCW? JCW. Itu konon masuk ke Indonesia cuma berapa biji aja. Karena special edition dia. Dan hanya 2 kursi. Hanya 2 kursi. Masya Allah. Untuk honeymoon. Nggak ada kursi tempelnya? Nggak ada. Weh, coba yuk kita lihat yuk, cocok nggak? Ini kilometernya juga masih kecil Ustaz. Masih muda ya? Masih. Jadi ini mah. Bismillah. Wih, keren banget. Harumnya juga masih harum baru, Bang. Masih bau baru. Kulitnya masih kerasa. Iya, baru.
Masya Allah. Mini Cooper nih Inggris ya, Bang? Iya Ustadz, sekarang malah dibeli sama Ya Jerman. Allah, ini pintu berat banget. Berasa. Terasa banget Berasa bantingannya. kedapnya. Tuh lihat kan, bener. Ini Bang, bener. Mobil-mobil tuh mulus-mulus semua. Jadi apa ya, nggak kelihatan mobil second gitu Bang. Masya Allah. Nah, kalau yang mobil-mobil gini cepat kali jualnya. Nah ini mobil-mobil kayak gini city car Ustadz. Jadi keperluan di dalam kota biasanya orang untuk antar jemput anak sekolah, Iya. untuk ke pasar. Jadi perlu mobil city car City car yang cepat ya. yang cepet, Iya, Masya Allah. parkirnya mudah. Kita mau ngobrol lebih dalam nih, mau ngulik lebih dalam. Jangan-jangan sebelum bisnis mobilnya ada bisnis-bisnis lain yang mau kita ulik ya. Bismillah, kita duduk dulu santai. Nah, ini dari tadi ngobrol-ngobrolin udah nanya mobil-mobil, kualitas mobil, tapi kita tuh pingin lebih deket sama antum, lebih pingin tahu. Ini kan orang ngelihatnya udah jualan mobil, punya mobil banyak. Hari Senin bisa naik Camry, hari Selasa bisa naik Mini Cooper, hari Rabu bisa naik Mercedes, 4 BMW dan terserah. Tapi kenapa kok rental mobil jual beli mobil lah itu menarik. Apa ya Ustadz? Jadi awalnya kenapa Bang Nubi bergerak di mobil? Sebenarnya usaha yang lain-lain udah dicoba Ustaz. Dulu awal pertama gabung dengan orang tua tuh punya bisnis peleburan timah. Akhirnya saya pengen mandiri. Peleburan timah? Iya. Jadi kita punya keluarga satu perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah di sini. Salam dulu deh sama suami. Ya Allah. Biar dapat doa restu, pengen yang itu. Gimana sih? Nggak bilang-bilang. Udah duluan di sini. Rupanya dari tadi dalam mobil Ustaz. Milih-milih. Masya Allah, ketahuan. Ya. Terus Abi nggak nanya gitu, Umi pilihnya yang mana? Abi udah tahu Mini Cooper ini mau diambil nih. Keinginan boleh ya? Assalamualaikum, Masya Allah. Ya Allah, kaget dong ngobrol-ngobrol udah milih-milih ada Pak Bu Bendahara di sini. Kalau Abi baru ngobrol sama Bang Nu, kalau Umi udah sampai makan kebuli Waduh, tadi sama Masya teh kita. Alhamdulillah. Lagi ngobrol-ngobrol nih. Ya. Ini kan sebelum ini apa nih Bang gitu. Iya. Ternyata pernah peleburan timah. Terus apa lagi tadi Bang? Jual beli handphone pernah umum. Jual beli handphone second gitu. Second, jadi ke luar, ke Singapura waktu itu, ke Chinese, balik ke Indonesia, Masya kita Allah. repair, kita ganti Handphone itu dong, bekas, BM, black market. Tapi Apa, nggak kita bilang baru. Waktu BlackBerry? itu zamannya BlackBerry, Foxconn, Nokia pisang. Waduh, tahun berapa? Sudah zaman waktu itu di bawah tahun 90. Bawa dari luar juga. Dari luar bawa ke Indonesia, kita repair, kita bagusin. Kita jualnya barang second, bukan barang baru. Padahal seperti baru itu. Terus habis itu pernah catering juga, kebetulan catering. Itu handphone rugi? Enggak, Masih jadi ada? saya kasih ke keluarga, terusin aja. Karena belum puas, apa sih sebenarnya usaha yang enak itu? Iya. Kita jajalin, jual beli elektronik pernah, TV, punya toko juga, saya kasih keluarga aja terus. Ngasih orang terus? Jangan-jangan kita Sampai- dikasih mobil ini. Insya Allah, Ustaz. Amin. Insya Allah. Sampai akhirnya motor. Motor juga jualan? Motor pernah. Second? Pernah. Second juga, karena suka ngetril, suka motor-motoran. Kan dari kecil emang orang tua ngasih motor untuk sekolah. Jadi karena hobi, saya kembangin. Ini kayaknya usaha yang paling enak, hobi. Suatu saat saya pernah ingat ada teman saya yang nanyain, apa sih kamu sebenarnya cita-citanya? Saya pernah jawab, cita-cita saya pengen punya toko mobil. Oh, Masya Itu Allah. kapan tuh Bang? Ingat waktu kelas 2 SMP, Punya jualan mobil. pengen punya toko mobil. Saya alhamdulillah sekarang jadi Kesampaian. Allah. Hanya hati-hati nyuci dengan bis kata tapi. ya. Jadi Dulunya dulu pernah nyuci bis. Oh, nyuci bis juga? SMP sampai menjelang SMA tuh saya perjuangan. masih nyuci bus. Allah. Jadi di situ ngerasa bahwa mobil tuh benar-benar cita-cita gitu. Kayaknya asik tuh punya mobil, punya toko mobil. Kelihatannya keren gitu. Oh, mobilnya banyak. Hari Senin bisa Mobil BMW, hari Selasa bisa Mercy. Betul, Ustaz. Nah, terus bisnis apa yang membuat abang itu merasa kayaknya ini
nggak gue banget akhirnya gitu. Aduh, apa Ustaz? Ya setelah menemukan jati diri di mobil. Jadi mobil tuh kenapa saya usaha di situ? Karena barangnya ada. Ya, Barangnya nggak di basi. depan mata. Iya. Tidak basi. Tidak basi. Tidak apa ya? Ada luarsa. Ada luarsa. Iya. Dan itu hobi ya. Dan itu hobi. Oh. Itu dari dulu Dari tuh hobi hobi. Jadi Hobi ngerasa di passion otomotif banget aja. di situ ya bang. Teteh hobi juga mobil-mobilan. Naikin Sekarang mobil ya, hobi. naikin mobil ya. Ah. Bukan mobil-mobilan, mobil beneran. Oh, Nah, kalau mobil-mobilan tuh sajak. Tapi kalau perempuan kan lebih tinggal maju doang. Masya Allah. Asal mobil nyala, Ah, kita nggak tahu udah Udah. sampai di situ. Kalau Bang Nu karena hobinya di mobil, kalau mobil lewat tahu tuh mobil bekas tabrakan. Wah. Jadi kalau pakai mobil tahu mobil keserempet aja dia tahu. woi. Ini kayaknya mobil habis keserempet ya. Instingnya jadi tajam. Iya, Jadi iya. saking tahu item itu, kalau dipakai orang dipinjam, ini ada yang lecet satu aja, padahal kecil satu. Ini baru nih. Ah, Jadi seperti itu. Masya Allah. Nah tadi bang, abang berarti merasa bahwa jalanin bisnis mobil ini udah gue banget ya, terasa. Betul, Ini kayaknya di antara sekian banyak bisnis yang udah pernah dijalanin, inilah gitu ya. betul. Nah, tahun berapa mulai? Saya awal mulai itu tahun 94 Ustaz. 94 tapi SMA. Iya. Jadi ketahuan deh. Ketahuan dah umurnya berapa? Umi masih SMP. Ya. 94 terus sampai dengan insya Allah seterusnya. Amin. Cita-cita kalau udah punya bisnis mobil, dari mobil ini nanti kalau penjualannya bagus, bisnisnya berkembang, cabangnya banyak, apa sih cita-cita abang? Pinginnya nanti Aduh. ke depan. Abang tuh hanya pengen cita-cita pengen punya rumah Quran, rumah anak yatim, rumah Allah. hafiz, itu yang dicita-citain. Karena orang tua dulu pernah bilang, apa sih kamu yang kamu cari? Semuanya sudah dapat. Makanya waktu pernah ketemu satu titik yang saya tidak bisa mau ngapain kayaknya, Iya. mau begini udah punya, mau begitu udah punya. Akhirnya ternyata hijrah itu yang dari apa ya Ustaz? Kalau mau dibilang kata-kata kayaknya susah banget. Saya tuh dulu kepengin merapat banget ke ustadz-ustadz dan pengen belajar karena akhir hidup itu kan endingnya kita balik lagi ke Allah. Apa bekal saya gitu. Sementara Allah udah titipkan begitu banyak kepada saya Ustaz. Akhirnya saya berpikir mungkin ini waktunya saya sudah untuk kembali lagi ke awalnya, yaitu kepada Allah. Akhirnya saya tinggalin semua usaha yang berbau dengan leasing, dengan riba. Berarti bisnis mobil ini juga nggak pakai leasing, nggak pakai riba-ribaan. Sekarang di Salmi Berkah Mobil Indo, no leasing Ustaz. Wah, ini Nah, yang menarik keren ini ini. menarik ini. Karena kalau jual beli mobil leasing, jual beli Biasa. mobil pakai riba, Memang. pinjaman bank Memang biasa. di mana-mana kayak gitu. Betul. Tapi ini nih, Nah, nah nggak takut bang kehilangan pembeli kan? Mas, kita kalau cash ya nggak ada, kita pakainya bank ini, bank itu. Gimana dong? Insya Allah ada Bang Allah. Bang Allah. Karena barang siapa yang yakin kepada Allah, insya Allah Allah akan cukupi. Saya hanya dari guru-guru saya dapatnya seperti itu yang pengen saya wujudkan di diri saya. Tapi gini bang, dari yang dulu dari tahun 94 mulai bisnis mobil, pakai leasing, di dalamnya juga pasti ada banyak banget keuntungan Betul. yang didapat ya bang Iya, ya, karena betul. dapat dari leasing yang mungkin udah sekian, dapat dari asuransinya udah sekian gitu Betul. ya. Margin Kemudian mobil. mutusin untuk hijrah, kan itu kan pasti secara bisnis ya, dia kan pasti akan drop gitu. Iya, Nah itu iya. abang waktu ngalamin proses itu gimana tuh bang? Yang Bang Nur rasakan karena Allah ada di hati Abang. Hmm. Jadi semuanya ada aja, cukup aja. Dapat segini, Alhamdulillah. disyukuri. Indah aja sih ya. Dan tidak merasa kurang. Waktu pandemi kemarin aja saya jalanin aja hidup. Ternyata sampai sekarang masih makan, masih pakai baju, masih ada mobil juga Ustaz. Jadi nggak akan ketukar. Dan nggak akan hilang kalau kita yakin sama Allah. Itu yang Bang Nur rasain. Ya Allah. Keren banget. Jadi Allah tuh kalau udah di hati, senantiasa Allah buat cukup. Iya. Ya. Jadi Allah itu kalau kita sudah tawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya berserah kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah cukupkan.
Yang namanya cukup. Bang Nuh mau umroh cukup. Iya. Mau haji cukup. Cukup. Mau anak solihah cukup. Alhamdulillah. Kita Mau istri solihah dapat. cukup. Hah? Mini Kenapa Cooper. budgetnya yang itu lagi, Pak? Tapi itu dia tantangannya kan ketika Iya. orang kita punya toko mobil, Nah. lain sama toko masakan Padang. Iya. Kalau kita punya rumah makan nggak ada yang bayar pakai leasing kan. Iya. Nah, Tapi kalau orang masuk ke mobil, Sini. rata-rata kan dia pengennya kredit. iya. Tapi kita ingin merubah mindset itu. Gimana Iya. caranya yang tadinya sebetulnya dia bisa cash, tapi kenapa dia pengen nyicil? Iya. Karena orang kalau nggak pegang uang itu rasanya kurang terus kan. Iya. Iya, Yang iya. susah itu. Nah, teman-teman di sini juga pasti banyak yang pingin datang ke Salmi Berkah Mobilindo ini. Nah, kalau misalnya Bang, mereka cash sudah pasti lah, nggak usah dibahas ya. Iya. Berapa ini? Sekian ratus, oke cash, langsung deal, beli. Iya. Nah, kalau dia nggak cash, nah itu, dan nggak leasing, itu gimana? Nah, Sistemnya? untuk sementara Bang Nuh Polanya. hanya begini Ustaz, Nah. ngasih tempo ke dia. Oh, kasih Ayo. tempo, Masya Allah. Janganlah kita bergaya, Iya. belilah semampunya. Nah, itu. Iya, Yang ini- sering kita bilang kan, Iya, betul, Bi. ada beli, nggak ada sabar. Sabar. Oke. Dan yang kedua, saya ngajak teman-teman semua yang punya pendanaan syariah. Iya. Ini kesempatan umat Islam untuk maju. Betul. Masa kita kalah dengan non syariah? Iya. Harus dong Ustadz. Betul. Dan sudah waktunya kita juga sosialisasikan. Apalagi saya di sini dulu saya pernah jadi salah satu anggota yang ada di Jakarta Timur perkumpulan mobil. Dan insya Allah saya punya niat juga. Kalau ini ada, insya Allah saya akan sampaikan kepada kawan-kawan. Ayo, sudah waktunya pindah kita. Iya. Sudah waktunya hijrah. Untuk apa sih kita? Dan Islam kan agama kita. Kita harus dong, agar Islam itu lebih jaya. Dari mana? Segi ekonominya pun kita harus kembangkan. Betul. Itu yang saya kepengen Ustadz. Mudah-mudahan dengan acara ini Ustadz nanti bisa menyampaikan ke kawan-kawan. Dan ada juga sahabat-sahabat yang mau bergabung. Masya Allah. Iya, jadi teman-teman semuanya, kalau dalam Islam itu, kalau akad jual beli kan jelas. Betul. Kalau tunai cash, Iya. ya cash itu jual belinya sah. Barangnya dipindahkan ke pemilikannya, pembayarannya dibayar, selesai. Nah, kalau tidak tadi di Salim Mobilindo itu bisa kita termin. Iya. Misal, bayar bertahap. Bang, saya mau ngambil yang ini, gitu ya. Ada duit nih, Sekian. 250. Iya. Sisanya boleh nggak setahun? Iya. Boleh. Mungkin ada jaminannya apa, Betul. gitu kan? Misalnya jaminannya barang lain. Betul Ustadz. Sehingga apa? Bang Nuhnya tenang, Betul. dia juga mencicil dan Iya. tentu sama-sama saling bantu. Dan akadnya berkah. Akadnya berkah. Amin. Jadi boleh teman-teman, itu namanya jual beli kredit. Jadi cash nih, Betul. cash 100, kreditnya 150 boleh. Iya. Silakan teman-teman tinggal pilih. Tentu kenapa kredit lebih mahal ya? Kan ada tempo. Dan kita boleh pilihan, mau cash sekian, kalau mau kredit sekian. Silahkan ya, bisa. Oh, Masya Allah ya, pilihannya enak banget ya. Jadi nggak ada urusan dengan leasing, dengan bank. Nggak ada Ustadz. Menurut Abang, bahayanya atau kacaunya kalau sistem leasing itu gimana? Secara penampakan aja, nggak usah pakai syariah. Aduh, gimana? Tidak bisa dibayangin Ustadz. Karena justru saya tuh sangat kasihan sekali kepada konsumen-konsumen yang ngambil seperti itu. Iya. Karena kalau kita ingkar pembayaran, mobil itu ditarik Ustaz. Iya. Sudah ditarik, Di tengah jalan lagi dilelang, kadang-kadang. banyak yang seperti Di itu. tol diambil, ya Allah kasarnya. Kasihan. Sudah itu mobil dilelang, nggak ada pengembalian secuil pun. Walaupun kita sudah berjalan misalnya setengah tahun. Allah. Itulah yang saya kadang-kadang menggugah hati untuk kenapa saya pengen ada badan khusus Masya Allah. pendanaan mobil Keren banget. yang khusus syariah. Keren banget Bang. Iya, karena memang luar biasa ya. Coba Umi bayangin. Leasing itu ya Iya. secara akad syar'i bingung. Iya. Dibilang sewa Kayak beli. seperti beli. Betul. Dibilang beli, tapi kayak kok barang sewa. diambil. Betul. Kalau kita BPKB-nya sama nggak ya. dikasih. Iya. Yang namanya beli mobil itu BPKB pindah kan? Iya. Sempurna kepemilikannya, pindahnya. kata Hmm. Nabi gitu kan. Jadi semua udah diberi karena nanti tanda pemilikan kita pindah. Nah, leasing itu apa? Sewa beli. Ya sama seperti si A itu apa? Laki-laki perempuan gimana tuh? Ya nggak jelas gitu deh. Nggak jelas gitu kan? Tulang lunak. Tahu Masya tulang Allah. lunak ya? Jadi teman-teman bisa bayangin, laki-laki jelas, perempuan jelas. Ini apa ya?
laki-laki perempuan. Gimana? Sholat jenazahnya juga bingung, Bang. Iya. Nah, Iya kan? Kita Kalau nyolatin laki-laki, jenazah laki-laki jelas. Allahumma firlahu. Kalau perempuan Allahumma firlaha. Kalau bencong Allahumma firlahu. Bingung kan? Bingung. Nah, leasing tuh bingung. Iya. Ini tuh sewa apa beli? Ya kan ditarik Betul, tengah betul. jalan. Belum lagi kemudian, Bang, harga mobilnya berapa? Tenor jadi berapa? Totalnya jadi berapa kali lipat? betul. Ya Allah. Hampir 2 kali lipat kalau beli. Dan ternyata kenapa jalanan macet juga karena ya 15 juta udah keluar mobil. Betul. 15 juta keluar macet lah jalan. Salah satu berkahnya syariah itu, Masya Allah. Nah berarti harapan abang yang kedua, teman-teman nih di sini nih yang punya pendanaan, Iya. bantu temannya. Gabung. Berkah itu. Amin. Misal, ya kan saya mau ngambil mobil. Tadi yang mana? Ini. Kelihatan ya? Nih, misalnya harganya 100. Antum beli 100, antum jual ke saya 150. Saya cicil ke antum. Enak kan? Bang Nu, cash. Selesai. Enak ya? Betul. Enak banget. Jadi syariah itu menenteramkan. Teh, nemenin Bang Nu di perjalanan hidup yang luar biasa. Hijrah. Di mana-mana istri kalau udah dengar hijrah dia bilang, jangan hijrah lah. Kenapa? Nggak ada duitnya. Ini gimana Teh perasaannya? Selama ini kan semua ada. Tiba-tiba Bang Nu memutuskan, enggak, kita nggak mau riba, nggak mau leasing. Teteh nggak takut? Uang belanjanya berkurang. Ya itu titik terendah, titik balik semuanya adalah ketika Bang Nuh meninggalkan semua yang berbau riba dan yang dihasilkan dari riba. Berarti 0 udah ya. Nol. minus mungkin, Minus bahkan. minus. Tinggalin semuanya. Tinggalin semua, betul-betul semua, tidak ada yang dibawa sedikit pun rumah. Jadi benar-benar memulai ngontrak, Ya Allah. ngontrak lagi benar-benar. Sewa, kita sewa apartemen. Jadi ya memang dari awal sudah bilang ini udah waktunya mau hijrah. Memang momennya mungkin pas. Ya Allah sudah tentukan ya kita harus hijrah. Ya itulah yang harus dihadapi. Memang hijrah itu berat, tapi ya itulah kembali lagi, kemuliaan itu bukan dari harta, bukan dari tahta, Masya tapi ketika hidayah itu datang. Masya Allah. Dan itu yang nggak terbeli Teh. Iya betul sekali. Jadi ya segitu cukup, banyak juga nggak akan kita bawa mati gitu kan. Jadi Iya. saya bilang mungkin dengan sehari-hari biasa Bang Nuh wah gitu kan, terus sekarang cuman cukup aja, apalagi memang pandemi kemarin kan luar biasa memang untuk semua orang memang kena semua kan kita dampaknya ya. Jadi memang luar biasa, terutama mobil yang tadinya prioritas jadi bukan prioritas lagi kan gitu. Jadi sangat-sangat apa ya luar biasa gitu kan. Jadi Boro-boro beli mobil katanya Ustaz. Iya. buat Makan makan aja aja, susah Makan katanya aja susah. seperti itu. Jangan Jadi kan ke mobil. ya, tapi alhamdulillah kita masih bisa ada rezeki untuk makan. Rezeki Mantap ya. jalan-jalan, rezeki umroh. Itu rezeki, ya rezeki kan. Ke Jogja sampai ke Ustaz ya kita bareng ya. Insya Allah. Jadi kalau memang hatinya, ya itulah Allah yang punya hati, Allah yang punya kuasa. Saya pikir saya juga kalau bukan karena Allah, saya bukan seperti ini, berat. tidak akan bisa. Saya kalau manusia bisa biasa juga saya nggak akan bisa jadi Bang Nuh. Allah. Jadi memang luar biasa sekali. Itulah Allah yang punya semua. Jadi Karena Bang Nuh betul-betul menyadari kita datang telanjang, nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa. Oe, telanjang. Pulang juga begitu. Dibungkus kain kafan, cincin lepas, jam lepas. Semua lepas, istri lepas, anak lepas. Jadi Bang Nuh tuh paham betul arti hidup ini untuk apa. Nah, terakhir Bang, kita pingin tanya. Andai Abang besok nggak ada, Allah panggil. Tadi saya lihat-lihat ke dalam ada foto Ustadz Arifin Ilham. Abang deket banget sama almarhum. Almarhum udah nggak ada. Sebelah Abang, Uje, sahabat saya juga, wafat. Ya kan? Nah, andai besok nyusul, nyampe ke WA kita, nyampe ke WA semua. Innalillah, Bang Nuh meninggal tadi malam. Kira-kira amal apa yang Abang tuh pingin segera cepat lakukan di sisa-sisa umur? Nah, itu Ustaz ya. Jadi Pendek banget. dari dulu Bang Nuh pengen punya cita-cita itu aja. Ada di rumah Bang Nuh yang ada anak yatim penghafal Quran, terutama anak yatim yang hafal Quran.
pengen hidup tuh bareng-bareng dengan dia, nyuapin bareng, makan satu wajan, kita makan daging, dia makan daging. Kita beli es, dia juga makan es. Jadi sepertinya pengen nyatu banget dengan mereka. Dan itu insya Allah mudah-mudahan ada pandangan yang pengen Bang Nuh wujudkan. Amin ya Allah. Doain ya Ustaz. Amin insya Allah. Saya siap bantu Bang. Karena Amin. kata Nabi SAW, ya, kalau kalian ingin bertetangga denganku, kata Nabi, di surga seperti ini, Iya. jari tengah, kata Nabi, langsung bilang jari tengah dengan telunjuk disatuin begini. Maka muliakan anak yatim. Dan Bang Nuh pingin banget dengan Nabi tercinta, selama-lamanya abadi di sana. Di sini berapa tahun Lami? Yalah. Ya. Jadi karena di sini nggak lama lagi Mini Coopernya cedera. Boleh ya Bi, boleh ya. Boleh Ustaz. Umu hari ini naik Mini Cooper. Tuh. Jadi Ustadz biarin aja. Biarin aja. Dan kursinya cuma berdua Mi. Iya. Tidak ada orang lain di situ. Nah, hanya ada kita. berdua dan Allah. Allah. Amin. Masya Allah. Teman-teman semuanya, insya Allah kita nanti akan ngobrol lagi sama Bang Nuh lebih jauh sambil kita jalan bareng ya, kita akan touring, kita akan cobain mobil-mobilnya, dan insya Allah teman-teman semuanya bisa kunjungi Instagramnya di link di bawah ini, dan teman-teman juga bisa langsung order mobil-mobilnya. Mau mobil yang harian, Ya. mau mobil yang wow premiuman, ada semua di Salmi Berkah Mobilindo ya. Cuma Teman-teman itu tadi semuanya ya, insya Allah. Sesuaikan dengan Ya, itu juga kemampuan pesan kita Mi ya. dan Teman-teman, kalau memang kita mampunya, ya mohon maaf ya, kayak Avanza hanya untuk hari-harian, sudahlah. Yang penting kan fungsional, Iya. bukan kemudian brand. Betul. Kadang-kadang gengsi Mi, duitnya cuma Kalia, tapi pinginnya BMW Nah. seri X ya, makanya berat tuh ya. Janganlah, sesuaikan dengan kemampuan, karena nanti ketika kita meninggal juga mobilnya baru lunas, kitanya juga udah lunas ya. Jadi akhirnya kita nggak menikmati. Bang Nuh, alhamdulillah ini obrolan luar biasa. Bagaimana kisah hidup, jatuh bangun, hijrah. Tadi diceritakan istri sampai meninggalkan semua, bahkan bukan nol tapi dari minus. Dan itu istri siap menemani, luar biasa. seperti Insya kamu Allah. menemani aku. Makasih sayang. Dari mulai saya jualan kerupuk, saya jualan sate, saya jualan buku di pinggir jalan, Sampai sekarang kita jual deterjen cair ya. sampai jualan deterjen, sampai jadi seperti ini nemanin. Allahu Akbar. Bagi teman-teman semuanya, saya doakan ya, yang belum punya istri, Allah berikan istri yang solihah. Amin. Amin. Ya Allah. Kata Nabi, dunia ini perhiasan. Bayangin, dunia ini adalah perhiasan. Berapa nilainya? Indah banget. Perhiasan tuh satu aja mahal. Ini Iya. dunia itu perhiasan, berapa angkanya? Tapi kata Nabi, sebaik-baik perhiasan, mar'atus solihah, istri yang solihah. Berarti apa? Istri yang solihah itu lebih baik daripada dunia, Dunia dan dan isinya. Dia nggak bisa dibeli pakai uang. Nggak bisa dibeli pakai uang, cuma bisa dibeli pakai cek. Cuma bisa dikasih mahar. Insya Allah. Insya Allah ya kita ketemu lagi. Insya Allah Nanti kita ketemu lagi di KKWFK episode berikutnya sambil ngebengkel sama Bang Nuh ya. Dan saya nyambil nyobain mobil nanti. Ya ada ini seri 1. Ada yang seri kedua nanti saya sambil ngebut-ngebut sama beliau di mobil ya. Ada yang sambil ngoprek mobil ya insya Allah. Dan insya Allah nanti kita akan gabung juga. Ada Mas Ridwan Hanif di sana. Lebih seru lagi. Kemarin udah nonton ya. Kalau belum nonton klik cari Ridwan Hanif UFK. Nanti kita akan gabung. Ada Kohani juga. Ada ustadz-ustadz yang lain juga insya Allah. Kalau Ya. di sini jaminannya belinya bukan bebas banjir, bukan bebas tabrak. Apa tuh? Jadi mobilnya mobil second rasa baru, Nah itu. garansinya bukan bebas banjir, bukan Tapi- dari banjir, Heeh. tapi memang betul-betul yang berkualitas. Tuh. Nah, Kita punya HRV yang ini, itu kilometernya Berapa Masih tadi? 6.000. 6.000. Iya makanya tadi kan saya buka tadi sebelum abang datang. Ini mobil baru apa mobil? Dan bukan yang di kiri-kiri kan? Iya kan ada yang di Iya. kotek-kotek. Ini asli betul. Insya Allah di sini kilometer asli Ustaz. Allah. Dah, jadi tunggu apa lagi? Ya. Abis tutup kata WFK episode ini, Langsung klik Instagramnya. Instagramnya Langsung Salmi pilih. Berkah. Ya, Insyaallah langsung DM ya. Bismillah. Teman-teman semuanya saling doa mendoakan ya. Mudah-mudahan impian Bang Nuh bisa segera terwujud Amin. sebelum kemudian Amin. Allah memanggil beliau. Betul. Punya rumah tahfiz, penghafal Quran, anak yatim piatu duafa. Ya, mulia sekali cita-cita yang sangat mulia dan sangat tinggi. Teman-teman semuanya, terima kasih Bang Nuh, Teteh, makasih banget. Sama-sama. Insya Allah kita Ustaz. ketemu lagi di lain. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum Bang. warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, teman-teman semua ini gedungnya udah jadi. Ini amanah wakafnya teman-teman ya. Kemarin Ustadz Fatih nitip 2 kilo semen, batu bata gitu ya. Nah, sekarang udah jadi begini nih wakafnya. Ini kamar-kamar. Ini kamar dan ruang belajar. Nah, ini teh ruang makan di bawah ini. Oh, kayak kantin gitu. Ya, kantinnya. Ayo kita lihat. Iya, bersih banget nih. Ini ruang makan santri putra. Nanti ada gedung ruang makan santri putri. Jadi mereka nggak akan mungkin bercampur kan. Interaksinya terjaga. Jadi mereka tetap fokus sama hafalannya. Yang kesini ruang pembina. Pembina terus tidur di sini berarti. Iya. Dan ini semua dari wakaf. Jadi wakaf jamaah. Seperti nitip, jadi